Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari Prodi PGMI. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Ini saya akan berpresentasi mengenai tokoh dan aliran psikologi nativisme. Definisi psikologi nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan dan faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Tokoh-tokoh dalam aliran psikologi nativisme ini banyak sekali, tapi saya mengambil contoh yang dari barat yaitu Arthur Schopenhauer, yang dari nativisme Islam yaitu Ibnu Khaldun. Kita akan membahas biografi dua tokoh tersebut. Kita bahas dulu Arthur Schopenhauer. Beliau lahir tanggal 27 Februari 1788 di Danzig, sekarang Polandia. Terus meninggal tanggal 21 September 1860 pada usia 72 tahun di Jerman. Pendidikan di Universitas Göttingen, Universitas Berlin, Universitas Jena. Hasil atau pemikiran beliau yaitu beliau beranggapan perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan genetik, kodrat, bukan dari lingkungan atau pendidikan. Karya yang dihasilkan oleh beliau yaitu buku tentang dunia sebagai kehendak dan representasi, terus kemudian buku tentang akar ganda 4 dari prinsip alasan yang memadai, buku tentang kehendak dalam alam, buku tentang kebebasan kehendak manusia. Sedangkan di sini biografi Ibnu Khaldun, beliau bernama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Lahir tanggal 27 Mei 1332 Masehi di Afrika Utara. Wafat tanggal 19 Maret 1406 Masehi di Mesir pada usia 74 tahun. Pendidikan beliau bukan menempuh melalui universitas, tetapi beliau menempuh lewat pesantren atau madrasah. Adapun madrasah yang adapun pendidikan madrasah yang beliau tempuh yaitu di Tunis, Fas Maroko, Kairo, Mesir. Pemikiran beliau yaitu potensi bawaan fitrah adalah sebuah anugerah, pentingnya pengamalan dan pengulangan, pentingnya peran lingkungan dan sosial. Karya yang dihasilkan yaitu Muqaddimah yang dua kitab Al-Ibar. Kekurangan dan kelebihan teori. Jadi kedua tokoh tersebut mempunyai kekurangan dan teori. Kita bahas dulu kekurangan dan kelebihan teori nativisme Arthur Schopenhauer. Kelebihannya, teori ini mampu memunculkan bakat anak, kemudian mendorong kompetensi dan inovasi, membantu pengenalan diri, jadi lebih mengenal diri sendiri, menjelaskan kecepatan perolehan bahasa. Kekurangan, mengabaikan peran lingkungan dan pendidikan karena dia percaya bahwa bakat anak itu ada sejak atau bawaan atau genetik dari dia lahir. Bersifat pesimistis, dapat mendiskriminasi kelompok tertentu, kurang mengakui interaksi sosial. Nah, sekarang kekurangan dan kelebihan teori nativisme Ibnu Khaldun. Teori nativisme Ibnu Khaldun ini kelebihannya sangat realistis, menghargai akal, manusia jadi kompak. Karena apa? Karena tadi
Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran bahwa lingkungan mempengaruhi karakter seseorang ya. Makanya dari itu manusia jadi kompak. Kekurangannya bakat bisa mati karena lingkungan. Jadi di mana lingkungan itu kalau baik, maka mana orang tersebut akan menjadi baik. Tapi kalau bakat beliau seseorang bagus, tapi kalau lingkungannya rusak, maka rusak pula kemampuan seseorang atau kelebihan seseorang itu. Terlalu fokus pada kelompok, terikat siklus nasib. Komparasi teori nativisme Arthur Schopenhauer dan Ibnu Khaldun dilihat dari aspek faktor utama yaitu perkembangan, faktor utama perkembangannya. Kalau Arthur Schopenhauer sepenuhnya ditentukan oleh bakat atau genetik sejak lahir. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh fitrah bawaan dan lingkungan atau pendidikan. Sedangkan dilihat dari aspek peran pendidikan, bagaimana perannya nativisme menurut Arthur Schopenhauer, yaitu pendidikan tidak dapat mengubah sifat bawaan dan tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, peran pendidikan menurut nativisme Ibnu Khaldun, pendidikan atau tarbiyah sangat penting untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi anak. Aspek pandangan terhadap manusia, kalau aliran nativisme Arthur Schopenhauer itu cenderung pesimis terhadap perubahan karakter. Kalau menurut Ibnu Khaldun, optimis bahwa manusia dengan lingkungan, dengan pendidikan bisa diarahkan menjadi lebih baik. Kesimpulannya, baik dari pemikiran Arthur Schopenhauer maupun pemikiran Ibnu Khaldun bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik sejak lahir. Ini menurut Arthur Schopenhauer. Menurut beliau juga, lingkungan termasuk pendidikan dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, tidak pengaruh sama sekali dalam mengubah sifat-sifat dasar tersebut. Berbeda dengan Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran manusia memiliki potensi bawaan atau fitrah yang membutuhkan pendidikan dan lingkungan, pengamalan empiris atau aktualisasi. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut, maka bisa disimpulkan dari kedua tokoh bahwa dari kedua pandangan tersebut secara berdampingan menunjukkan bahwa manusia didorong oleh kekuatan internal dan sosial yang kuat yang menghasilkan penderitaan pribadi. Itu menurut Schopenhauer di tengah perubahan siklis peradaban Ibnu Khaldun. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.